Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang kladogram dan kunci determinasi. Nah, apa sih sebenarnya kladogram dan kunci determinasi ini? Kladogram dan kunci determinasi digunakan dalam proses pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, bagaimana peranan keduanya? Apa persamaan dan perbedaannya? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kladogram. Kladogram, seperti yang terlihat pada gambar di sisi kiri, itu merupakan singkatan dari kladistik dendrogram, di mana diagram ini berisi catatan tentang makhluk hidup yang menunjukkan tingkat kekerabatannya. Jadi makhluk hidup yang ada di dalam gambar itu nanti akan kita ketahui tingkat kekerabatannya melalui jauh dekatnya dari titik pusat. Nah, bagaimana sih cara membuat kladogram ini? Nah, cara membuat kladogram itu ada dua cara. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara komputer. Cara manual digunakan jika kladogram yang akan dibuat hanya mencakup beberapa spesies dengan jumlah ciri yang tidak banyak. Sedangkan jika jumlah ciri dan jumlah spesiesnya sudah banyak, sebaiknya menggunakan aplikasi statistik pada komputer seperti SPSS, SALSAT, dan yang lain sebagainya, dengan tujuan mempermudah proses penghitungan dan keakuratan data. Video kali ini kita hanya akan membahas cara membuat kladogram secara manual. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi, untuk membuat sebuah kladogram, yang pertama harus kita lakukan adalah dengan menentukan organisme yang ingin kita buat kladogramnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita identifikasi ciri-ciri dari organisme tersebut. Selanjutnya, kita perhatikan perbedaan dari karakteristiknya. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk tabel ya. Setelah selesai kita membuat karakteristiknya, kemudian kita masukkan daftar organisme beserta perbedaannya tersebut ke dalam bagan kladogram. Kita bahas satu persatu. Oke, di sini sebagai contoh saya mengambil ada 4 organisme, ada ikan mujair, kemudian kelinci, kemudian sapi, dan yang terakhir kuda. Nah, setelah ditentukan organismenya, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan ciri. Dari keempat hewan tadi, saya mengambil 4 ciri saja, yaitu memiliki tulang belakang, bernafas dengan paru-paru, memamah biak, dan bertanduk. Langkah selanjutnya adalah membuat ciri-ciri ini ke dalam tabel agar mudah kita identifikasi. Jadi, untuk tabelnya kita buat seperti ini. Untuk bagian ke bawah, baris ke bawah itu kita isi dengan karakter yang tadi sudah kita identifikasi. Kemudian, untuk ke kanan itu kita isi dengan nama-nama hewan yang sudah kita pilih. Oke, kita bahas satu persatu. Ini yang pertama, karakternya adalah memiliki tulang belakang. Jadi untuk hewan-hewan yang memiliki tulang belakang kita beri tanda tambah. Ini ikan, kelinci, kuda, sapi, semuanya memiliki tulang belakang, jadi kita beri tanda tambah. Karakter yang kedua adalah bernafas dengan paru-paru. Ikan tidak ada yang bernafas dengan paru-paru, jadi tidak kita beri tanda tambah. Sebaliknya, kelinci, kuda, dan sapi kita beri tanda tambah. Karakter yang ketiga, memamah biak atau ruminansia. Ini hewan-hewan yang pencernaannya berjalan 2 kali ya. Jadi setelah masuk ke dalam lambung akan kembali ke mulut lagi dan yang dimakan adalah rumput. Jadi yang termasuk ke dalam hewan ruminansia ini hanya kuda dan sapi. Kemudian karakter yang terakhir, bertanduk. Bertanduk di sini hanya dimiliki oleh sapi. Nah, ini banyak sedikitnya tanda tambah ini nanti akan menentukan letak dari hewan ini di dalam kladogram. Jadi langkah pertama yang harus kita buat itu, kita tarik dulu garis ini ya dari bawah sampai ke atas sini. Kemudian kita munculkan ciri yang pertama dari karakteristik tadi. Jadi karakteristik yang pertama di sini adalah memiliki tulang belakang atau nama lainnya vertebrata. Kemudian ciri yang kedua itu bernafas dengan paru-paru. Ciri yang ketiga memamah biak. Ciri yang keempat bertanduk. Nah, jadi kita buat dulu dari yang paling sedikit cirinya. Tadi yang pertama
yang paling sedikit cirinya itu adalah ikan mujair. Ikan mujair hanya memiliki tulang belakang. Kita buat garisnya di sini, ikan mujair. Selanjutnya, setelah ikan mujair, itu ada kucing. Kucing tadi hanya bertulang belakang dan memiliki paru-paru. Sementara selanjutnya ada kuda yang juga memiliki sebagai pemamah biak. Dan yang terakhir, di belakang bertanduk kita tuliskan sapi, karena sapi memiliki keempat-empatnya. Jadi, semakin ke atas ini, tingkat kekerabatannya semakin dekat. Yang artinya, sapi lebih berkerabat dekat dengan kuda dibandingkan dengan kucing dan ikan mujair. Demikian juga dengan kuda itu berkerabat lebih dekat dengan kucing dibandingkan dengan ikan mujair. Sekarang kita akan membahas tentang kunci determinasi. Jadi kalau tadi kladogram digunakan untuk mengetahui kekerabatan dari makhluk hidup, kunci determinasi ini akan kita gunakan untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup tertentu. Jadi kunci determinasi ini biasanya kita gunakan untuk menganalisis hewan atau tumbuhan yang baru kita temui ya. Nah, sebelum kita gunakan, sebaiknya kita tahu dulu bagaimana cara membuat kunci determinasi. Jadi ada 7 langkah untuk membuat kunci determinasi. Langkah yang pertama, kunci yang dibuat itu harus dikotom. Kunci determinasi ini disebut juga dengan kunci dikotom. Jadi setiap pernyataan yang ada di sana itu sifatnya harus berlawanan. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih satu untuk kita terima dan satu pernyataan lagi untuk kita tolak. Kemudian yang kedua, ciri yang kita masukkan ke dalam pernyataan di setiap kuplet. Kuplet itu adalah setiap nomor dari pernyataan itu kita sebutnya sebagai kuplet. Jadi ciri yang kita masukkan ke sana harus mudah diamati. Jadi tidak boleh memasukkan ciri yang berada di dalam tubuh. Ini harus ciri luar atau ciri morfologi. Kemudian, deskripsi dari karakter, kita itu harus menggunakan istilah yang umum. Jadi siapapun yang menggunakan kunci determinasi kita itu harus bisa memahaminya. Tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang spesifik yang tidak dipahami oleh masyarakat banyak ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Jadi kunci determinasi ini dibuat untuk mempermudah. Kalimat-kalimatnya juga harus singkat, tidak bertele-tele. Kemudian yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Ini yang tadi ya, satu nomor itu berisi 2 pernyataan. Itu yang dimaksud dengan kuplet. Kemudian yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Maksudnya ini misalnya nomor 1, tumbuhan memiliki bunga. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, tumbuhan tidak memiliki bunga. Jadi kata pertamanya identik sama-sama tumbuhan. Kemudian yang terakhir, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam setiap pernyataan di kuplet itu. Misalnya begini, panjang daun 4-8 cm. Ini tumpang tindih ya, jadi sebaiknya digunakan saja panjang daunnya berapa kita tetapkan, tapi sebaiknya yang seperti ini memang dihindari. Atau yang kedua, daun besar atau kecil. Besar atau kecil itu relatif, jadi kita berikan saja ukurannya. Oke, biasanya ini ada contoh buku yang sudah diterbitkan, kunci determinasi serangga dan tumbuhan. Jadi kita tinggal menggunakan, tapi untuk yang tidak ada, kita perlu membuatnya dengan cara yang tadi. Oke, seandainya bukunya sudah ada, kita tinggal menggunakan. Kita juga tidak boleh sembarangan menggunakannya. Kita ikuti minimal langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kumpulkan terlebih dahulu informasi tentang hewan dan tumbuhan yang akan kita determinasi. Jadi kalau boleh lengkap ya, secara vegetatif dan generatifnya. Kemudian, ini yang paling penting, pilih kunci yang sesuai dengan hewan tersebut. Jadi bisa jadi dengan hewan dan tumbuhan yang sama, tapi daerah geografinya berbeda, itu akan membuat ciri dari makhluk hidup itu menjadi berbeda. Jadi kita harus memilih kunci determinasi yang tepat jika tadi kita menggunakan yang buatan orang. Kemudian,
baca pengantar kunci tersebut sampai hal yang terperinci. Jadi semua harus kita baca dulu sebelum digunakan, agar nanti determinasi yang kita lakukan itu tidak salah. Kemudian semua istilah sebaiknya kita pahami. Jadi apapun yang dibuat di dalam buku itu sebaiknya kita sudah tahu dulu. Selanjutnya, bila tidak sesuai dengan semua kunci, kita ulangi lagi karena mungkin bisa jadi terjadi kesalahan ya. Atau jika ada yang dua kemungkinan muncul, kita coba ikuti keduanya sampai nanti ketemu mana yang paling tepat. Nah, selanjutnya setelah spesimen yang kita amati tadi berhasil dideterminasi, sebaiknya diverifikasi kembali dengan menggunakan gambar atau spesimen herbarium atau awetan untuk yang hewan ya, itu dicek kembali apakah sudah benar-benar sama. Nah, ini contoh kunci determinasi sederhana dari hewan. Ada beberapa hewan di sini. Kita mau lihat bagaimana cara kita menggunakannya sampai kemudian kita menentukan kunci determinasi dari hewan tersebut. Di sini contoh hewannya ada kuda, unta, ikan, katak, buaya, ular, kadal, gajah, cendrawasih, dan kelinci. Jadi, hewan-hewan ini akan kita tentukan masuk ke kelas mana dalam kelompok kelas-kelas hewan vertebrata. Apakah dia Pisces, amfibi, reptil, aves, atau mamalia. Nah, kita mulai ya. Kuplet yang pertama, pernyataan A, memiliki sirip, bernapas dengan insang selamanya. Nah, kalau hewan tersebut memiliki ciri ini, sudah pasti dia Pisces. Maka untuk ikan, kunci determinasinya sudah jelas 1A. Tapi jika hewan tersebut tidak memiliki ciri ini, maka kita simpan 1B dan berlanjut ke nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 2, pernyataan A, kulit halus dan lembab. Maka dia termasuk ke dalam kelas amfibi. Jadi kelas amfibi di sini adalah kata, itu kunci determinasinya adalah 1B dan 2A. Jika tidak memiliki ciri tersebut, maka kita lanjut ke pernyataan 2B, di mana kulit ditutupi sisik, rambut, atau bulu. Maka kita lanjut ke nomor 3. Yang 3A, kulit ditutupi oleh sisik, maka dia kelas reptil. Jadi, yang termasuk ke dalam kelas reptil berdasarkan ciri-ciri yang ada itu adalah buaya, ular, dan kadal, di mana kunci determinasinya adalah 1B, 2B, 3A. Jika dia tidak memiliki ciri-ciri tersebut, maka kita lanjut ke nomor 4. Ini ya, jika kulit ditutupi bulu atau rambut, kita lanjut ke nomor 4, di mana pernyataan yang A, kulit ditutupi bulu dan memiliki sisik, maka itu ciri-ciri kelas Aves. Dan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah cendrawasih, dengan kunci determinasi 1B, 2B, 3B, dan 4A. Dan jika tidak memiliki ciri-ciri tersebut, kita lanjut ke 4B, di mana kulitnya berambut dan terdapat kelenjar susu, maka itu termasuk kelas mamalia, di mana yang memiliki ciri tersebut adalah hewan gajah dan kelinci dengan kunci determinasi 1B, 2B, 3B, 4B. Jadi biasanya ini hanya masih menentukan kelasnya ya. Untuk menentukan spesiesnya seperti ini gajah, kelinci, cendrawasih, buaya, ular, kadal, itu kita bisa menggunakan kunci determinasi untuk masing-masing kelas. Misalnya kunci determinasi Pisces karena setiap kelas ini punya banyak lagi spesies. Oke, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Jadi, kladogram itu digunakan untuk mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Sedangkan kunci determinasi atau kunci dikotomi digunakan untuk mengenali organisme yang belum diketahui. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.